Suara Wong Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur, jumpa kembali dengan saya Cak Yudi Bakri. Masih di acara Suara Wong Desa dan masih di channel Cak Yudi TV. Para sedulur, ya, Suara Wong Desa. Wong Desa yang punya suara, ya walaupun suaranya itu nggak didengar, ya karena jangkauannya mungkin nggak begitu luas karena Wong Desa, tapi minimal Wong Desa ini ingin ikut berbicara. Para sedulur, hari ini saya mau mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran atas kemenangan satu putaran, ya walaupun baru sementara, tapi kalau hitungan cepat ya, quick count itu selisihnya dari KPU tidak banyak ya. Nah, di sini banyak yang salah paham juga bahwa hitung cepat quick count itu bukan survei. Karena ada yang mengatakan, wah survei yang bisa aja dibuat katanya. Survei itu lembaga yang berinteraksi dengan masyarakat langsung sebelum coblosan. Jadi survei itu menyurvei ke 34 provinsi, berapa puluh ribu orang ditanya, kesimpulannya si A, si B atau si C yang nilainya itu sekian persen kan begitu. Tapi kalau quick count ini bukan, dia menghitung setelah coblosan. Jadi dia menyebar anggotanya di seluruh TPS di seluruh Indonesia. Mungkin dari provinsi perwakilan ada berapa, nanti laporan dikumpulkan jadi satu, masukkan alat mereka, komputer mereka. Iya, memang hasilnya seperti itu gitu. Bahkan nanti hitungan KPU pun tidak begitu, selisihnya tidak begitu banyak ya, karena untuk saat ini ya sekitar 80% kan gitu hitungannya. Ya saya bersyukur ya, alhamdulillah, karena hanya satu putaran. Sebab kalau mencapai 2 putaran itu biaya yang akan dikeluarkan oleh pemerintah itu begitu banyak, begitu pula waktu dari masyarakat yang harusnya bekerja jadi satu hari libur buat nyoblos kan begitu. Ya seandainya itu terjadi pun ya tidak apa-apa misalnya gitu. Cuman kan alangkah lebih baiknya kalau hanya satu putaran. Jadi sekali lagi Wong Desa ini mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan saya mengikuti pidato kemenangan sementara Pak Prabowo itu sangat-sangat apa ya, sangat setuju sekali bahwa beliau mengatakan bagi yang menang jangan jumawa, bagi yang kalah juga jangan kecil hati, karena namanya ya, kontestasi itu ya harus ada yang kalah ada yang menang. Kontestan itu ya harus siap kalah siap menang kan begitu. Jadi ya yang menang jangan jumawa, sombong, atau berlebihan dalam bergembira, karena ada 2 hati atau 4 hati yang harus dijaga kan begitu. Pimpinannya 4, di bawahnya kan ribuan kan begitu. Terus kemudian Pak Prabowo mengatakan bahwa semua presiden di Indonesia itu berjasa, baik Bung Karno, Pak Habibie, Gus Dur, ya, Megawati, Bapak Susilo, dan Pak Jokowi, itu semua berjasa untuk negeri ini. Dan Pak Prabowo mengatakan ingin melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin terdahulu dalam memajukan negeri. Jadi apa ya, tidak ada yang di jelek-jelekkan atau wah
yang ini jelek, yang tidak. Beliau merangkul semuanya. Ya, menurut saya ini sebuah sebuah kabar yang gembira gitu loh. Dan saya yakin kalau di pucuk pimpinan ya, di atas orang-orang atas itu semua menerima gitu loh. Ya mungkin yang rakyat bawah itu, yang masih kisruh itu, ada yang mengatakan ada kecurangan KPU, ada yang macam-macam. Curangnya di mana gitu loh. Yang jelas-jelas coblosan masing-masing TPS ngitung pun di situ ada saksi, coblosan pun ada saksi. Kan ya kemungkinan curang itu kan sangat kecil sekali, walaupun ada mungkin kemungkinan itu ada, tapi kan sangat kecil sekali. Dan sudah ada pengadilan, sudah ada tempat untuk mengadukan nanti kalau menemukan sebuah kecurangan, kan begitu. Jadi nggak usah gue akhir di bawah ribut, bagaimana kan gitu. Ya untuk orang-orang yang kecewa, yang kalah ya mohon jangan kecewa sekali, karena memang ini sebuah permainan yang positif ya tentunya, bukan permainan yang nggak positif. Ya kemarin banyak yang mengatakan kepada saya, wah mau menaikkan pajak, orang mau menaikkan pajak kok dipilih. Nah ini orang yang sebenarnya keliru, harusnya bertanya dulu gitu loh. Dia bikin konten, bahkan dia akan menyadarkan yang memilih 02 untuk tidak memilih 02 katanya. Pajak mau dinaikkan kok malah pada senang katanya. Nah ini salah satu contoh orang bodoh tapi bisa mempengaruhi masyarakat gitu. Ini bahaya orang-orang seperti ini. Kemarin saya sudah nyari kontennya, saya mau komen nggak ketemu. Ya kita sama-sama konten kreator kan, kalau misalkan ada yang nggak benar harus kita luruskan ya, harus kita benarkan. Ya walaupun kita sendiri ini sebenarnya ya belum benar gitu, tapi kan untuk pengetahuan yang kita ketahui dia tidak mengetahui, ya langkah baiknya kalau kita memberikan semacam pengertian gitu kan. Konten kreator ini tidak bisa membedakan mana menaikkan pajak dan menaikkan pendapatan pajak. Dia pikir menaikkan pendapatan pajak itu ya pajaknya dinaikkan gitu. Kan waktu debat Mas Gibran pernah berkata seperti itu, akan menaikkan pendapatan pajak. Jadi begini ya untuk saudaraku konten kreator itu ya, bahwa menaikkan pajak dengan menaikkan peningkatan pajak, pendapatan pajak itu beda. Kalau menaikkan pajak itu pajaknya dinaikkan dari sekian persen menjadi di atasnya persentase yang dari awal. Misalkan sekarang 11%, nanti dinaikkan menjadi 15%, itu menaikkan pajak. Tapi kalau menaikkan pendapatan pajak, itu menambal kebocoran. Karena untuk saat ini ya, menurut buku yang saya baca itu memang kebocoran-kebocoran di Departemen Perpajakan itu sangat banyak sekali. Jadi kebocoran itu yang harus ditambal gitu loh. Karena masih banyak tangan-tangan hitam ya tangan-tangan koruptor itu, yang pajak kita itu nggak sampai di atas. Baru dari bawah-bawah itu udah bocor gitu loh. Udah ada yang korupsi. Nah ini kalau untuk menaikkan pendapatan pajak itu ya kebocoran-kebocoran inilah ditambal dengan cara pengawasan yang lebih ketat. Kemudian payung hukum diperkuat lagi. Sehingga kebocoran-kebocoran yang nilainya sampai puluhan miliar itu, kalau itu tidak bocor otomatis kan naik ke atas, ngumpul di sana. Nah inilah bisa buat anggaran beli susu dan makan siang. Program dari Pak Prabowo dan Mas Gibran. Program makan siang buat anak sekolah dan santri ini pun banyak yang salah paham juga. Ada yang mengatakan semua orang katanya penduduk ini mau dikasih makan siang.
Sudah saya jelaskan begini. Masih saya jengkel. Anggarannya dari mana? Apa mau hutang lagi? Mau numpuk hutang katanya. Bah. Kalau anggaran pemerintah sebesar Indonesia itu bisa menganggarkan itu. Walaupun tidak harus hutang, bisa. Dan seandainya hutang demi kemakmuran bangsa nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu adalah hutang, kemudian dikorupsi buat kepentingan partainya, membesarkan partainya. Nah itu yang nggak benar gitu loh. Seperti Pak Jokowi misalkan, hutang buat jalan tol. Jalan tol itu buat kita. Hutang buat waduk, buat bendungan. Itu buat kesejahteraan petani nantinya gitu kan. Itu enggak apa-apa. Lagian batas anggaran hutang untuk presiden itu ada. Undang-undangnya ada. Silakan Anda buka sendiri. Dan Pak Jokowi hutangnya itu belum sampai melewati batas itu, belum. Dan semua negara itu punya hutang. Itu loh. Ya sama seperti rakyat kita lah, ya, yang kita rasakan ini. Kita nggak punya duit buat beli motor cash. Otomatis kita sistem kredit, hutang. Dengan begitu kita punya motor. Kalau kita nggak berani itu, ya kita nggak punya benar, gitu kan? Begitu pula tingkat di atasnya. Dia pengen punya mobil, itu hutang. Sistem DP, kemudian kredit per bulan. Dengan dia berani hutang, dia punya mobil akhirnya. Begitulah pengusaha-pengusaha sawit, pengusaha-pengusaha bos-bos itu. Pemborong-pemborong, itu pun hutang, sama. Jadi kalau hutang itu sudah biasa gitu loh. Bukan sesuatu yang mengerikan atau tidak. Karena kalau tidak begitu kita nggak punya apa-apa. Bangsa kita ini bangsa besar. Kalau sampai jalan tol aja cuma berapa biji misalkan. Apalagi di daerah Papua sana ya, angkutan umum itu pakai pesawat susi itu kan. Ya kita tahu sendirilah biaya pesawat itu berapa. Tapi dengan ditembus jalan, dibuatkan jalan antar bukit dan bukit, dibikin jembatan, akhirnya apa? Harga itu bisa sama nantinya gitu loh. Walaupun selisih itu nggak begitu banyak. Saya punya teman di Papua, dia bilang harga semen bisa hampir 1 juta katanya, 1 sak. Itu kan bagaimana? Karena apa? Naik pesawat, salahnya itu. Nah dengan dibangunnya jalan sama Pak Jokowi, bikin tebusan, akhirnya apa? Sekarang murah. Nah ini yang dinamakan pembangunan, gitu loh. Jadi jangan apa yang dilakukan pemerintah itu kok salah, selalu salah. Terus apa yang Anda perbuat untuk negara ini? Seperti Pak Jokowi kan berbuat untuk bangsa, untuk negara, untuk memajukan bangsa ini. Salah menurut mereka. Yang mengatakan salah itu nggak berbuat apa-apa untuk negara. Kan koclok. Anggarannya dari mana? Udah gitu. Ini orang-orang bodoh menurut saya kan. Dia tidak punya ide untuk memajukan bangsa. Ada orang memajukan bangsa. Wah, kalau cuma hutang semua orang juga bisa. Belum tentu. Ya, belum tentu. Bisa hutang tapi untuk tidak membangun bisa. Kalau Pak Jokowi real ingin membangun bangsa kan begitu. Terus kemudian beberapa hari yang lalu ya, beberapa bulan nih ya, bukan hari. Saya membuat video shot ya di YouTube saya di Jayudi TV channel. Saya mengatakan bahwa lawan terberat Bang Anies Baswedan itu bukan Pak Prabowo Subianto ataupun Pak Ganjar Pranowo, tapi lawan terberat Bang Anies adalah mitos tanah Jawa. Wah itu saya dikeroyok, lor. Tapi enggak apa-apa, memang resiko konten kreator ya begini. Siap dikeroyok, siap dihujat, siap dicaci maki ya enggak apa-apa namanya. Ya seharusnya beda pendapat ya jangan begitu seharusnya, tapi kan faktanya orang Indonesia itu seperti itu. Kalau tidak suka tuh dihujat, dikeroyok gitu kan. Padahal yang saya
ucapkan itu saya pernah membaca buku kuno juga. Almarhum bapak saya juga pernah mengatakan begitu, bahwa tidak ada yang kuat yang menjadi presiden selain orang Jawa, maksudnya begitu. Kalau bukan orang Jawa itu nggak kuat. Contoh Pak Habibie, ya. Pak Habibie itu kan bukan orang Jawa, walaupun keturunan Jawa, tapi dia kan pure bukan orang Jawa. Apa yang terjadi? Timur yang sekarang jadi Timor Leste lepas, satu provinsi Indonesia lepas. Tuh. Padahal Pak Habibie itu bukan hasil dari pilihan, hanya menggantikan Presiden Soeharto lengser, wakilnya meneruskan. Itu pun bisa tidak kuat. Satu provinsi hilang dari Indonesia. Nah itu kan. Apalagi kalau nyalon secara pilihan, nggak bakal kuat. Makanya saya jauh-jauh hari kemarin sudah mengatakan begitu. Bahwa lawan terberat dari Bang Anies itu bukan Ganjar Pranowo, bukan Prabowo Subianto, tapi mitos Tanah Jawa. Ya ini mitos sebenarnya ya. Tapi fakta yang terjadi seperti itu. Selama ibu kota itu masih di Pulau Jawa, maka yang punya kekuatan memimpin atau presiden itu adalah orang Jawa. Makanya Bang Luhut Binsar Panjaitan itu mengatakan, kalau selain orang Jawa, nggak usah deh nyalon-nyalon presiden, kalau wakil nggak apa-apa. Dia mengingatkan Erick Thohir. Dia pun pernah mengingatkan Abu Rizal Bakri, dulu kan pernah mau mencalonkan itu. Diingatkan, buang-buang duit. Ya, apalagi Bang Anies ini kita tahu keturunan Arab, keturunan Yaman beliau kan. Walaupun dananya banyak, walaupun yang nggak tahu ya, ini mitos ya. Tapi mitos yang faktanya seperti itu gitu loh. Nah mungkin ya kemungkinan itu adalah sumpah dari Sabtu Palon, Kiai Semar gitu kan. Nah, oleh sebab itu maka dulu Bung Karno mempunyai ide akan memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa. Dan alhamdulillah bisa dilaksanakan oleh Pak Jokowi ini. Jadi Pak Jokowi ini adalah benar-benar kepanjangan tangan dari Bung Karno, gitu loh ya. Nah kemungkinan besar nanti kalau ibu kota sudah pindah di Kalimantan, bisa orang di luar Pulau Jawa menjadi presiden. Kemungkinan begitu. Bahkan menurut, menurut buku yang saya baca bahwa nanti Indonesia ini akan pernah ya dipimpin oleh seorang yang keturunan Tionghoa atau keturunan Cina. Dan ya kita jangan apa ya, tidak menerima karena memang kalau itu memang pilihan rakyat mau bagaimana kan gitu. Kalau sudah garisnya seperti itu. Oke para sedulur, mungkin sudah lama ya ngobrol-ngobrol kita. Dan waktu kita sambung kembali, saya mohon maaf apabila ada orang-orang yang tersinggung atas ucapan wong deso ini ya. Wong deso yang punya suara. Ya pokoknya saya mohon maaf. Oke para sedulur, sekian saja pertemuan kita pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment and subscribe channel Kakudi TV. Terima kasih.